Pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Davi, ada informasi apa untuk mengawali iNews sore hari ini? Iya, betul sekali Stefani. Selain 3 informasi tadi, informasi lain yaitu ratusan warga Guang menggeruduk Polres Gianyar mempertanyakan aduan mereka yang ditolak penyidik. Aduan tersebut berawal dari sengketa tanah adat yang masih dalam proses sidang. Warga Desa Guang berbondong-bondong mendatangi Polres Gianyar menuntut kejelasan aduan mereka yang sempat ditolak penyidik. Warga melaporkan seorang warga yang diduga menghina masyarakat Desa Guang di media sosial. Kasus ini terkait sengketa tanah adat di mana salah seorang warga asal Desa Celuk Sukawati mengklaim bahwa tanah yang dikuasai oleh masyarakat Desa Guang merupakan tanah milik keluarganya. Klaim ini pun berlanjut ke persidangan. Namun di tengah sengketa, emosi warga tersulut oleh rekaman penggugat yang menghina masyarakat Desa Guang. Kita sempat pada bulan Oktober masyarakat Desa Guang merasa tersinggung karena ada rekaman pembicaraan dari penggugat yang diduga menghina masyarakat Guang, menyatakan masyarakat berdesa arogan, masyarakat mudah diprovokasi. Nah, itu kami laporkan ke sini. Dari masyarakat sudah diperiksa, saksi-saksi sudah diperiksa, begitu juga terlapor sudah diperiksa, tapi kemarin kami mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan bahwa laporan kami bukan merupakan tindak pidana sehingga pertemuan kami menjelaskan tapi bagaimana laporan yang awal sudah dilaporkan ya sesuai dengan sudah gelar perkara oleh Reskrim, nanti Reskrim akan menjelaskan. Intinya Polres Gianyar profesional, tidak akan menyimpang dari rel. Karena sudah saya tekankan kita Reskrim maupun ke penyidik, kita Polres Gianyar wajib profesional. Tidak lurus, apapun itu kita tidak lurus, tidak akan menyimpang dari rel. Aksi warga Desa Guang ini dijaga ketat polisi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Masyarakat meminta aduan mereka tetap ditindaklanjuti demi keadilan. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Pemirsa, masa buruh yang bergabung dari berbagai perusahaan alat kesehatan berunjuk rasa di depan Patung Kuda Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menggunakan produk lokal dibandingkan produk impor. Ratusan karyawan dari 5 perusahaan gabungan produsen alat kesehatan menggelar aksi di depan Patung Kuda Jakarta siang tadi. Aksi ini dilatar belakangi oleh baiknya karyawan perusahaan yang telah di-PHK lantaran Kemenkes dianggap lebih memilih produk impor dibandingkan produk lokal yang mereka hasilkan. Mereka menyayangkan sikap yang diambil pemerintah itu. Mungkin produk kita juga nggak tahu ya, karena saya rasa sih untuk yang kami nilai, yang diklik oleh Kemenkes itu, dia nggak bisa mencukupi kali-kali untuk produk itu. Makanya dari luar diambil juga? Iya, jadi mereka kongsi untuk ngambil dari impor kan, lebih baiklah tersaplah barang kami ini. Barang kami menumpuk di gudang kami itu terlalu banyak. Melalui aksi ini, massa meminta agar Presiden dapat melihat kondisi mereka dan memanfaatkan produk dalam negeri. Selain itu, massa juga berharap agar 80% rekan mereka yang telah dirumahkan dapat kembali dipekerjakan. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Ade Supriyatna, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, markas Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat disegel. Penyegelan itu dilakukan lantaran gedung yang digunakan merupakan aset milik pemerintah. Dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dari Polres Metro Jakarta Pusat, sebuah bangunan 3 lantai di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat siang tadi dieksekusi paksa oleh petugas Lembaga Manajemen Aset Negara. Eksekusi berjalan lancar karena petugas memberikan kelonggaran kepada ormas untuk membersihkan barang-barang yang ada di dalam gedung. Menurut petugas, pengosongan paksa dilakukan karena status bangunan yang digunakan ormas ini merupakan aset negara dan digunakan tanpa izin selama belasan tahun. Petugas juga menjelaskan bangunan merupakan bekas salah satu bank yang disita oleh pemerintah pada tahun 2008 dan nantinya akan dimanfaatkan oleh pemerintah.
merupakan salah satu aset negara yang diserah kelolakan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Lembaga Manajemen Aset Negara. Dalam hal ini, aset-aset yang sudah diserah kelolakan oleh DJKN itu akan dioptimalisasi oleh Lembaga Manajemen Aset Negara untuk dikerjasamakan atau disewakan kepada. Dua petinggi Ormas Pemuda Pancasila diperiksa Polda Metro Jaya usai kerusuhan yang terjadi saat demo di depan gedung DPR akhir November yang lalu. Dalam kericuan ini, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka dan ditahan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya hari ini memeriksa dua petinggi organisasi masyarakat Pemuda Pancasila usai terjadi kericuhan saat demo di depan gedung DPR akhir November lalu. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Julvan, dua petinggi PP ini adalah Sekretaris Jenderal Majelis Pimpinan Nasional atau MPN Pemuda Pancasila Arif Rahman dan Ketua Majelis Pimpinan Cabang PP Jakarta Timur Norman Silitonga. Namun Julvan tidak menjelaskan mengenai materi pemeriksaan tersebut. Sebelumnya, perwira polisi berpangkat Ajun Komisaris Besar menjadi sasaran amukan massa Pemuda Pancasila saat berunjuk rasa di depan gedung DPR. Massa ormas yang berusaha menutup jalan Gatot Subroto tak terima saat diminta menepi dan membuka jalan. Akibat pengeroyokan, perwira polisi menderita luka-luka dan harus dibawa ke rumah sakit. Aksi pengeroyokan terjadi saat ratusan anggota Ormas Pemuda Pancasila menggeruduk gedung DPR. Massa memprotes pernyataan Junimart Girsang yang meminta Kemendagri membubarkan Ormas Pemuda Pancasila lantaran dinilai kerap terlibat bentrok. Massa menuntut Junimart meminta maaf secara langsung di hadapan media. Selain itu, massa juga menuntut fraksi PDI Perjuangan untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap Junimart selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR. Dalam kasus ini, Polda Metro Jaya telah menetapkan sejumlah oknum Pemuda Pancasila sebagai tersangka dan telah menahan pelaku pengeroyokan perwira polisi AKBP Dermawan Karoskali. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, P2 TP2A Kabupaten Garut terus mendampingi sejumlah santriwati yang menjadi korban pemerkosaan seorang guru pesantren. Sementara proses hukum terhadap pelaku hingga kini terus berjalan. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2 TP2A Kabupaten Garut, Jawa Barat terus mendampingi para santriwati korban perkosaan oleh seorang guru pesantren. Saat pendampingan, pihak P2 TP2A mengetahui para korban mengurus dirinya secara mandiri di sebuah rumah yang disediakan pelaku. Para korban menganggap perlakuan bejat sang guru adalah hal yang dibolehkan. Menurut mereka merasa dilindungi. Jadi untuk perbuatan yang mereka tahu itu diperbolehkan. Nah, seperti itu. Tidak ada iming-iming. Mungkin kalau selama ini kenapa dia pengakuannya ada ke beberapa bahwa istrinya tidak melayani. Nah, itu. Usai mencuatnya kasus ini, Kemenak Kota Bandung mencabut izin pesantren. Seluruh santri pun dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sementara proses hukum terhadap pelaku kini terus berjalan. Terdakwa Heri Wirawan telah 6 kali menjalani persidangan dan masih ditahan di Rutan Bandung. Heri diketahui telah memperkosa 21 korban sejak tahun 2016. Beberapa korban bahkan hamil dan melahirkan. Tim iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar SMP di Sidoarjo nekat memperkosa teman sekelasnya akibat kecanduan video porno. Pelaku dan korban sama-sama masih berusia 15 tahun. Polisi menangkap seorang siswa SMP di Sidoarjo, Jawa Timur yang nekat memperkosa teman sekolahnya. Meski masih di bawah umur, polisi tetap menahan pelaku atas dasar sistem peradilan pidana anak. Polisi berhasil mengumpulkan sejumlah barang bukti, diantaranya baju milik korban dan pelaku, genteng yang digunakan untuk menganiaya korban, serta handphone milik pelaku yang berisi sejumlah konten video porno. Kepada polisi, pelaku yang masih berusia 15 tahun mengaku melakukan aksi bejatnya karena kecanduan film porno. Pemicu dari kejadian itu karena dia sering menonton film porno yang dia buka di salah satu situs internet. Karena dia sering, setelah itu dia tidak merasa ada hawa nafsu, sehingga pada saat adanya kesempatan ia mengajak korban untuk melakukan persetubuhan.
Sementara itu, korban kini masih dirawat di RSUD Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Prabowo Putra, iNews melaporkan. Artis sinetron Bobby Yosef ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Selain sebagai pengguna, Bobby juga menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis gorila. Berdasarkan hasil pemeriksaan, polisi menetapkan Bobby Yosef sebagai tersangka dalam kasus narkoba. Tak hanya sebagai pemakai, Bobby ternyata juga menjadi perantara dalam peredaran narkoba jenis gorila. Bobby menggunakan akun Instagram untuk menampung pesanan narkoba gorila tersebut. Sebelumnya, Bobby ditangkap saat bertransaksi narkoba jenis sabu di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Jumat lalu. Polisi menyita sabu seberat 0,49 gram, alat isap, dan 2 ponsel. Polisi masih memburu seorang bandar berinisial J yang memasok narkoba kepada Bobby. Pemeriksaan terhadap saudara Bobby Joseph atau J oleh Polres Tangerang Selatan, ya. Ini yang bersangkutan mengakui sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015. Ya, 2015. Kemudian berdasarkan pemeriksaan juga yang bersangkutan ini juga menjadi perantara ya dalam pembelian dan pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila ya. Ya, yang kita kenal dengan gorila. Jadi yang bersangkutan ya sudah diketahui ya berdasarkan rekam jejak digitalnya ya bahwa yang bersangkutan memiliki akun tersendiri dalam rangka menampung pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan ya, penyidik dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan ini sudah menetapkan ya pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114, 112 dan juga subsidiar pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 2. Korban erupsi Gunung Semeru masih dicari. Informasi yang kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Sore.